Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skaper, welcome to Skaper Podcast. Udah pada kenal belum dengan podcast terbaru di sini dan kakak di sebelah aku ini? Pastinya belum kan? Dan pada penasaran bukan? Nah, biarin aku kenalin diri aku terlebih dahulu ya teman-teman. Nama aku Aimi Syaira dari 10 TKKR 2 bakal memandu langsung kegiatan podcast kali ini. Dan di samping aku ada saya Alzahoya Bani dari PKM 2. Harus teman-teman ketahui, kakak ini kemarin baru saja meraih prestasi yang harus banget kita apresiasi teman-teman, yaitu mengikuti lomba yang diadakan oleh Disdalduk Kota Pekanbaru. Nah kak, jadi kemarin itu kan udah di-share tuh postnya di Instagram kan, pasti semuanya pada kepo banget nih, Kak Zahwa ini ngapain sih? Kak Zahwa ini ikut lomba apa sih? Boleh dong kakak jelasin dan kakak ceritain apa aja kegiatan yang kakak ikuti kemarin. Makasih ya Imi. Jadi kakak itu pada tanggal 15 sampai 16 Agustus kemarin itu mengikuti lomba yang diadakan oleh Kepala Dinas Disdalduk KB Pekanbaru, yaitu Bapak Doni Ali Irwan SMH, dan yang dibuka langsung oleh Bapak Kepala Dinas Disdalduk Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Amin. Dan jadi awalnya itu pesertanya itu 90 orang, dan ternyata untuk masuk final diseleksi lagi jadi 34 orang, dan alhamdulillah kakak masuk dalam 34 orang itu. Keren banget, dari 90 Kak Zahwa ini masuk ke 30 orang yang terpilih dalam semifinal itu. Keren banget, harus diapresiasi banget teman-teman. Nah nih kak, tadi aku ada ngucapin kata yang menurut aku asing banget nih di telinga aku nih. Disdalduk KB Kota Pekanbaru itu apa sih? Jadi Disdalduk KB Kota Pekanbaru itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. Karena pesertanya itu kebanyakan remaja, jadi mengangkat tema tentang stunting. Loh, kok ada stunting? Apalagi stunting itu? Jadi stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak itu terlalu pendek untuk usianya atau bisa jadi terlalu gemuk gitu. Stunting itu berarti hubungannya sama anak balita nih. Terus kenapa diangkat jadi tema atau jadi topik nih, untuk kan nggak ada sangkut pautnya sama sekali sama remaja. Nah, kita ini kan sebagai generasi muda untuk masa depan bangsa. Jadi kita tuh bisa memainkan perannya dalam penurunan stunting, misalnya kayak remaja berperilaku hidup sehat, mengonsumsi makanan bergizi, dan memiliki wawasan yang luas mengenai stunting. Oke. Berarti aku baru tahu banget nih. Terima kasih buat Kak Zahwa yang udah kasih tahu hal yang jarang kita dengar atau kita bahas di sekitar kita nih teman-teman. Nah, oke, baik. Pasti ada awal mula kan kenapa kakak bisa ikut lomba ini gitu. Nggak mungkin langsung tiba-tiba zing gitu kan, nggak mungkin ya kan teman-teman. Nah, boleh kakak ceritain ekskul apa yang kakak ikutin di sekolah? Jadi kakak itu salah satu anggota agen perubahan SMK Perbankan Riau, dan sekarang SMK Perbankan Riau itu ada ekskul PIKR. Jadi PIKR itu Pusat Informasi dan tentang remaja. Jadi agen perubahan ini digabunglah sama PIKR, dan di situ kami tuh belajar tentang masalah-masalah yang terjadi pada remaja gitu. Alhamdulillah banget ya teman-teman, PIKR udah ada di SMK Perbankan ini. Karena yang dari aku dengar dari Kak Zahwa ini, berarti PIKR ini sangat berdampak positif ya untuk teman-teman dan sekitar lingkungan kita sekalian nih. Nah, kan kalau misalnya nih, mana tahu kegiatan ini dilakukan setiap tahun, ada nggak harapan atau pesan-pesan untuk junior yang bakal ngikutin kegiatan ini tahun depan? Jadi harapan kakak itu semoga nanti anak-anak PIKR bisa mengikuti kegiatan remaja seperti ini, dan kalau mengikuti lomba bisa menampilkan yang lebih baik dan percaya diri lagi. Amin. Doa baik buat teman-teman atau kakak-kakak yang mengikuti lomba ini. Baik, sesuai dengan tema yang kita ambil untuk podcast kali ini, sesuai dalam rangka HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, kita ada beberapa pertanyaan yang ingin aku dan teman-teman sekalian tanyain kepada kakak tentang upaya bela negara.
Ada satu kalimat yang muncul nih tiba-tiba di kepala aku tentang upaya bela negara, yaitu pertahanan sipil. Kakak tahu nggak pertahanan sipil itu apa? Biasanya pertahanan sipil itu kita sebut hansip nggak sih? Oh iya, hansip bisa jadi hansip nih. Kan apa ya, hansip itu udah mulai jarang nggak sih Kak? Kayak di sekitar rumah aku tuh aja udah nggak ada hansip sebenarnya, apalagi komplek-komplek dekat sebelahnya tuh. Kalau di sekitar lingkungan Kakak apa masih ada? Kayaknya udah nggak ada ya, soalnya di komplek kakak itu udah ada sapam. Berarti hansip ini udah mulai jarang banget ya. Terus gini, aku mikirnya gini, kan mereka tuh udah mulai jarang ya, pasti kayak banyak yang anggap itu kayak sepele gitu loh. Kan mereka menganggap pekerjaan seorang hansip itu sebelah mata gitu Kak. Apa menurut Kakak, pendapat Kakak tentang pekerjaan seorang hansip nih? Menurut kakak, hansip itu kan dibentuk oleh pemerintah nih, yang dibentuk untuk mempertahankan, untuk menjaga, untuk melindungi suatu daerah. Jadi hansip itu kan pekerjaan mulia. Apabila ada yang memandang rendah, berarti mereka itu nggak tahu peran penting hansip itu apa sih di lingkungannya. Setuju banget, aku setuju ini soal pendapat kakak ini. Soalnya kayak mereka tuh nggak tahu kalau hal sederhana yang dilakuin seorang hansip atau hal sederhana yang dihasilkan dari pekerjaan seorang hansip ini berdampak sangat bagus untuk lingkungan sekitar kita, apalagi dalam hal keamanan. Omong-omong nih soal hansip, kalian pada tahu nggak sih teman-teman, hansip itu ada sejarahnya juga loh. Hansip itu sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Mereka itu sudah ada sejak pemerintahan Belanda saat Belanda sedang berjuang untuk menahan serangan dari Jepang. Sebagai ini kan kita Kak generasi milenial ya, Gen Z itu kalau kata sekarang mah. Apa aja nih kakak sebagai generasi milenial, apa aja upaya bela negara yang udah kakak lakuin di era globalisasi ini sebagai seorang pelajar? Kalau berbicara tentang upaya bela negara, kita tuh sebagai pelajar bisa melakukan dengan belajar dengan giat, mengikuti upacara, menumbuhkan rasa saling tolong menolong, tanggung jawab, dan mentaati peraturan sekolah. Oke, bagus tuh teman-teman. Ayo kita mulai wujudkan dari hal sederhana hingga hal besar dalam upaya bela negara seperti yang Kak Zahwa katakan tadi. Oke, mungkin sampai sini aja kali ya sharing-sharing kita. Tapi aku sedih banget deh rasanya. Padahal aku masih banyak hal yang pengen aku tanyain ke Kak Zahwa. Apalagi kan ingin mewakili kalian tuh, pasti pada penasaran kan. Gak detail banget nih. Jadi mungkin kalau ada kesempatan kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya. Nah, buat teman-teman atau adik-adik yang lagi nyari SMK nih, SMK di mana ya yang bagus, yang fasilitasnya terpenuhi, terus guru-gurunya ramah dan masih muda, masih ganteng, masih cantik banget, boleh kepoin kita di SMK Perbankan Riau Pusat Keunggulan. Boleh cek IG SMK_Perbankan Riau atau YouTube channel kita SMK Perbankan Riau. Mungkin sampai sini aja. Aku Aimi Syahira dan aku Alza Hoyabani mengucapkan bye-bye.